Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Namer Mas Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Terkini, Jokowi larang ekspor CPO hingga harga minyak goreng Rp14.000. Nilai tukar rupiah pun terancam melemah. Pemberlakuan larangan ekspor minyak goreng dan seluruh bahan baku minyak goreng akan memberikan dampak pada nilai tukar rupiah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat 29 April. Bima juga menjelaskan pelemahan rupiah akibat kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dipicu oleh menurunnya pendapatan negara dari nilai ekspor CPO. Bima juga mengkalkulasi penurunan nilai ekspor CPO Indonesia dengan melihat data neraca dagang per Maret 2022, di mana nilai ekspor CPO mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 43 triliun rupiah per bulannya. Jika pelarangan ekspor dilakukan sebulan penuh, 43 triliun rupiah niscaya akan hilang. Tentu berimbas ke pelemahan nilai tukar rupiah karena 12% dari total ekspor non-migas bersumber dari CPO. Lebih dari itu, devisa yang hilang itu diprediksi Bima justru akan mengalir ke pemain minyak nabati pesaing Indonesia. Misalnya Malaysia atau negara lain yang menikmati limpahan permintaan atau memang merupakan pemain soybean oil dan juga sunflower oil. Dampak ke keuangan negara bisa turunkan pendapatan pajak dan PNBP. Lebih lanjut, Bima juga menuturkan bahwa hingga Maret tahun ini penerimaan negara didominasi oleh booming harga komoditas, salah satunya adalah CPO. Sehingga jika larangan ekspor migor dan juga bahan bakunya berlaku dalam waktu yang lama, imbasnya kepada pertumbuhan ekonomi juga. Kalau ekspor dilarang total, maka penerimaan negara bisa tergerus dan target defisit di bawah 3% pada 2023 akan sulit tercapai. Awal diumumkan Jokowi yang melarang ekspor minyak goreng ambigu, akhirnya pun diperjelas oleh Menteri. Kebingungan sempat dialami masyarakat saat mendengar pemaparan yang tidak cukup jelas dan berbeda-beda dari pemerintahan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Sebagian kalangan menganggap ketidakjelasan kebijakan itu disebabkan pemimpin pemerintahan tidak cukup mengerti soal penyusunan kebijakan. Di sisi lain, ada pihak yang mengatakan bahwa penjelasan Presiden Jokowi terkait kebijakan ini tidak dijabarkan lebih rinci oleh menterinya. Namun jika dirunut dari awal, kebijakan ini dikeluarkan oleh Jokowi dalam jumpa pers virtual berdurasi 1 menit 41 detik pada Jumat pekan lalu 22 April. Tidak ada penjelasan yang lebih rinci dari Jokowi terkait larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Mantan Wali Kota Solo ini hanya berbicara soal tujuan dan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku mulai 28 April, yaitu untuk memastikan kebutuhan di dalam negeri tercukupi dan stabilitas harga minyak goreng bisa kembali seperti sedia kala. Selang beberapa hari Jokowi berbicara, ramai informasi tentang CPO yang ikut dilarang diekspor. Dari situ akhirnya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan jumpa pers pada Selasa 26 April guna memperjelas komoditas yang dilarang ekspor. Dalam kesempatan itu, Airlangga memastikan perintah Jokowi adalah pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng atau refined, bleach, deodorized palm oil atau RDP palm oil yang memiliki 3 kode HS. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan bahwa CPO dan juga Red Palm Oil atau RPO masih tetap dapat diekspor sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar atau TBS dari petani. Pada hari sebelumnya, Senin 25 April, juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry menjelaskan tentang larangan ekspor yang dimaksud hanya berlaku untuk jenis RDP palm oil yang di mana hal itu dibahas dalam rapat terbatas sejumlah menteri yang dipimpin oleh Airlangga. Selanjutnya pada Rabu 27 April, Airlangga kembali melakukan jumpa pers, durasinya cukup singkat, hanya 3 menit 45 detik yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian Perekonomian. Kala itu Airlangga mendetailkan kembali kebijakan pelarangan yang ternyata berlaku untuk seluruh produk, baik CPO, RDP, palm oil, pomade dan juga used cooking oil. Tak berselang lama, Airlangga menyampaikan pengumuman pelarangan ekspor minyak goreng, CPO dan juga produk sawit lainnya atau tepatnya pada pukul 20.11 waktu Indonesia Barat. Jokowi juga menggelar jumpa pers membahas persoalan yang sama. Dalam keterangan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya kembali menekankan soal maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pasalnya dia mencatat masalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng sudah 4 bulan berlalu dan tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu,
Dia mengakui bahwa kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah tidak efektif. Tiga-tiganya 415 juta liter minyak goreng murah malah dijual ke luar negeri. Sebanyak 415 juta liter minyak goreng murah yang harusnya dibagikan kepada masyarakat dalam negeri, minyak tersebut justru dijual ke distributor luar negeri. Mendak Muhammad Lutfi mengatakan bahwa harga minyak goreng tertahan hingga minggu ini karena terjadinya kebocoran minyak goreng murah hasil Domestic Market Obligation atau DMO di tingkat distributor. Lutfi juga mengatakan bahwa temuan kebocoran distribusi minyak goreng murah tersebut karena sebagian minyak tersebut diselundupkan ke luar negeri. Hal itu dilakukan karena mengikuti harga minyak di luar negeri relatif lebih tinggi dibandingkan mengikuti harga Hal tersebut dilakukan karena mengikuti harga minyak di luar negeri relatif lebih tinggi di dalam negeri dibandingkan dengan harga internasional dengan harga di dalam negeri. Ia juga menyebut bahwa kebocoran tersebut terjadi pada alur distribusi tingkat D1 dan D2. Menurut Lutfi, masih ada sejumlah orang di dalam negeri yang menahan pasokan sembari menunggu pemerintah bakal mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng hasil DMO itu. Sebenarnya ada yang menimbun di D1 dan D2, dijual di industri dan menyelundupkan ke luar negeri karena mereka beli murah. Ada spekulasi bahwa HET ini akan dicabut, saya tegaskan, tidak ada rencana atau pemikiran untuk mencabut HET ini. Tandas Mendak saat meninjau pasokan minyak goreng curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 9 Maret. Lutfi melaporkan, minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14 Februari. Artinya ketersediaan minyak goreng murah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan. Jika minyak DMO ini dijual ke industri dengan harga internasional, ini tindakan melawan hukum yang akan kita berantas. Per kemarin itu sudah ada 415 juta liter minyak goreng DMO hanya 20 hari, barangnya ini melimpah sebenarnya. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka Rp6.000 per liter pada Senin 7 Maret. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp16.600 atau mengalami kenaikan 0,61% dari posisi Rp16.500 pada Jumat 4 Maret. Rinaldi Sarijawan, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, mengatakan harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka rata-rata nasional Rp17.100 per liternya. Harga itu relatif terpaut lebar dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Di beberapa pasar masih di angka Rp17.000, Rp18.000 bahkan sampai Rp20.000. Tentu ada kendala, apakah ada di hulu atau memang ada di distribusi. Hanya saja intervensi pemerintah lewat sejumlah manuver kebijakan tidak kunjung menekan gejolak harga di pasar sejak awal tahun ini. Begitu tandasnya.